Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas kasih karunia Allah yang menyertai kita, sehingga kalau kita ada sampai pagi hari ini semua karena anugerah. Kita akan segera memulaikan ibadah ini. Hari saya ajak kita sekalian untuk saat teduh sebentar. Minta Tuhan supaya Tuhan melawat kita hari ini, memberkati ibadah ini. Dalam melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan, semua kita pulang dengan sukacita. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 138 ayat 1 dan 2. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu. Haleluya. Kita persiapkan pujian katakan besar anugerah. Anugerah Allah sungguh besar dalam hidup kita, yang Dia memberikan jaminan baik kehidupan kita, baik kehidupan kekalan untuk kehidupan kita hari ini. Karena itu kita bersyukur. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami, lebih lagi dalam hati kami, untuk menggerakkan kami memuji menyembah-Mu pada hari ini. Sebagaimana ku layak berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semakin hari semakin bertambah.
sungguh memuji-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami pada pagi hari ini, umat ketebusan-Mu dalam jemaat-Mu di tempat ini, datang hancurkan sembah bakti, pujian, hormat pagi-Mu. Terimalah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Karena itu Bapa, kami alaskan dan kami tabiskan, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Kembali saya menyapa Shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Walaupun cuacanya kurang baik, tapi saya senang karena melihat jemaat Tuhan masih semangat untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari kita puji nama Tuhan kita bersorak-sorai karena hanya Dia Allah kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa. Kita nyanyikan pujian betapa hebat.
sukacita Tuhan bagi nama-Mu di bumi maupun di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa, ya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Sebagian dari firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita datang ke hadirat-Nya. Karena hanya Dia yang memiliki kasih yang sungguh besar untuk melindungi kita dan selalu ada untuk kita. Karena Dia sangat menyayangi kita, sehingga Ia rela untuk mati di kayu salib menyelamatkan hidup kita.
Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur atas kesempatan ini. Walaupun pada hari ini kita hanya bisa beribadah di rumah, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita dan kebersamaan kita. Karena itu mari kita terus bersukacita untuk Tuhan, dan kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 8. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami dapat beribadah walau kami hanya di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan kami di tiap-tiap keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan bicara kepada setiap kami, beri rema, berikan kekuatan, berikan kuasa kepada kami, dan kemampuan untuk bisa menyerap, memahami, mengerti firman-Mu pada hari ini. Terima kasih, pakai dan urapi hamba-Mu, biarlah melaluinya hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga, haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini sekali lagi terambil dalam kitab surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma, Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Yang menjadi pusat perhatian kita
dan juga menjadi sumber tema kita pada hari ini terambil dalam ayat yang kelima. Demikian bunyinya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tema kita pada hari ini adalah restorasi atau pembaharuan cara berpikir oleh kuasa Roh Kudus. Restorasi atau pembaharuan cara berpikir oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, ya kita barusan saja memperingati hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta atau yang disebut hari yang ke-50 setelah kebangkitannya dari antara orang mati, atau 10 hari setelah kenaikan ke surga, adalah merupakan momentum yang istimewa. Mengapa momentum itu disebut momentum yang istimewa? Karena momentum itu adalah merupakan sejarah baru di mana lahirnya gereja Tuhan. Karena itu momentum ini dapat disebut sebagai momentum kairos. Di dalam dunia Yunani membagi waktu itu pada 3 bagian. Yang pertama yang disebut dengan aion. Aion adalah merupakan keseluruhan waktu mulai dari penciptaan sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahkan pada masa kekekalan, ya, itu juga disebut dengan masa atau waktu aion. Ya, jadi kita hidup dalam waktu aion ini. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Waktu yang kedua adalah waktu yang disebut dengan kronos, ya. Waktu kronos adalah urutan atau kronologi waktu. Ya, biasa kita mengenal perhitungan mulai dari menit, jam, hari, Senin, Selasa, Rabu, kemudian Minggu, lalu bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan selanjutnya. Kemudian tahun, ya, itu yang disebut dengan kronos, ya. Tetapi waktu yang ketiga yang disebut dengan waktu kairos. Waktu kairos adalah momentum, ya, momentum Tuhan dalam menyatakan atau mengerjakan sesuatu bagi manusia sesuai dengan rencananya. Itulah sebabnya hari Pentakosta dapat disebut menjadi momentum kairos, karena merupakan penggenapan dari nubuatan para nabi. Jadi pencurahan Roh Kudus tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi itu telah dinubuatkan oleh para nabi. Misalnya Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 44 berkata, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Kemudian Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, saudara-saudara, Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus juga adalah merupakan peristiwa pengenapan janji Yesus kepada murid-muridnya, di mana Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan janji itu dinyatakan pada hari pencurahan Roh Kudus. Karena itu, karena Pentakosta adalah merupakan momentum kairos, terjadi satu kali, ya, terjadi satu kali dan tidak pernah berulang. Tetapi Roh Kudus itu ada sampai dengan hari ini, bekerja di tengah-tengah dunia ini, di antara gereja sebagai komunitas umat Allah, bahkan juga bekerja melalui pribadi-pribadi. Maka kita harus meresponinya dengan cepat, karena waktu kairos bagi setiap orang adalah waktu yang tidak terulang lagi. Yesaya pasal 49 ayat 8, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
Berbicara tentang pada waktu aku berkenan adalah berbicara tentang kairos. Karena itu dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 8b berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan biarkan momentum itu lewat begitu saja tanpa kita mengalami pengalaman kairos bersama-sama dengan Allah. Ada sebuah pengalaman yang dicatat oleh kitab Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17 tentang Esau, di mana Esau kehilangan hak kesulungannya karena sepiring makanan, dan karena ia menjual hak kesulungannya merupakan anugerah Allah baginya, pada akhirnya ia tidak memperoleh berkat. Ibrani pasal 12, 16 sampai 17 berkata, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan. Kesempatan Allah merupakan kairos, waktu yang tepat baginya seharusnya untuk memperoleh berkat. Tapi ia telah menolak atau melepaskan hak kesulungannya yang menjadi dasar baginya untuk memperoleh berkat Allah. Sehingga firman Tuhan berkata, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia kehilangan kairos. Karena itu, momentum kairos adalah momentum yang paling penting bagi dunia, bagi gereja, bahkan bagi setiap orang. Karena itu kita harus menangkap, meresponi kairos itu secara cepat. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi hari ini kita akan belajar dari Roma pasal 8 ayat 5 ini dengan tema restorasi berpikir oleh kuasa Roh Kudus, atau perubahan berpikir oleh kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mari kita garis bawahi kata memikirkan. Memikirkan hal-hal yang dari daging, memikirkan hal-hal. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara yang kekasih, ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, respon kita untuk percaya itu juga bukan karena kemampuan kita, tetapi ketika kita meresponi firman Allah untuk beriman kepada Injil Kristus, itu juga adalah anugerah Allah. Nah, itulah sebabnya ketika untuk pertama kali Roh Kudus melawat kita, masuk dalam kehidupan kita, maka hal yang ia lakukan adalah merubah paradigma kita, merubah pandangan kita, merubah cara berpikir kita. Orang yang telah menerima Roh Kudus dalam hidupnya pasti akan mengalami restorasi atau perubahan cara berpikir. Sebelum seorang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, kecenderungan berpikir, orientasi berpikir, dan prioritas berpikirnya adalah dipenuhi dengan keinginan daging. Tetapi ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya, memenuhi hatinya, maka Roh Kudus akan menuntunnya, sehingga pikirannya akan cenderung kepada cara berpikir yang dipenuhi dengan kehendak Allah. Orientasi berpikir adalah kepada kehendak Allah, dan prioritas berpikirnya adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, untuk mengalami restorasi atau perubahan orientasi berpikir, dari memikirkan hal-hal yang dari daging kepada memikirkan hal-hal yang dari roh, maka kita perlu meresponi Roh Kudus. Roma pasal 12 ayat 2 menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Roh Kudus akan mengubah kita, mengubah pemikiran kita dari memikirkan hal-hal yang dari dunia ini,
memikirkan kepada kepentingan diri sendiri kepada kehendak Allah. Pertanyaan penting bagi setiap kita adalah, pikiran-pikiran yang manakah yang memikirkan hal-hal yang dari daging, dan pikiran-pikiran yang manakah yang memikirkan hal-hal yang dari roh? Saudara, kita melihat sebuah contoh di dalam Matius pasal 4 tentang pencobaan Tuhan Yesus. Ketika setelah selesai berpuasa 40 hari 40 malam, maka ia dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis. Ada 3 hal yang diarahkan oleh iblis untuk mencobai Yesus. Yang pertama, ia berkata, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Ia membawa Yesus kepada keinginan daging. Saudara-saudara, ya, makanan Allah merupakan kebutuhan pada dasarnya. Tetapi kita harus sadar bahwa makanan juga, walaupun Allah kebutuhan bagi tubuh, bisa dipakai oleh setan, bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita, untuk mengarahkan kita sehingga bertolak belakang dengan kehendak Allah. Dan inilah yang dipakai oleh iblis, tidak hanya kepada Yesus, tetapi juga kepada semua murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya. Ia menjadikan makanan atau keinginan daging itu menjadi alat untuk kontras, untuk berbeda, untuk bertolak belakang, bahkan untuk melawan Allah. Karena itu, ya, kita perlu hati-hati dengan hal yang biasa mungkin katakan kebutuhan. Tetapi mari kita paham dan kita mengerti, jangan sampai kita terjerat oleh tipu daya iblis. Yang kedua, ia membawa Yesus kepada bumbungan bait Allah. Lalu ia berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka ia akan mengutus malaikat-malaikatnya supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Kita bisa bayangkan bahwa pada waktu itu ketika Yesus terjun dari bait Allah dan dia tidak mengalami cedera sedikit pun, maka itu menjadi sebuah alat kesombongan bagi kemanusiaan, ya, merasa hebat, merasa luar biasa. Dan ini juga yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia, yaitu kesombongan. Bahkan kesombongan yang menjadikan Lucifer itu menjadi berlawanan dengan Allah atau menjadi iblis. Ya, ketenaran terkenal menjadi alat iblis untuk manusia menjadi sombong. Nah, yang ketiga, ia membawa Yesus ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya seluruh kekayaan dan kemewahan dunia ini. Dan ia berkata kepadanya, semua kekayaan dunia ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kesenangan, kemewahan hidup Allah merupakan sarana iblis untuk menjatuhkan manusia. Ini Allah merupakan keinginan daging. Karena itu, iblis tahu untuk menjatuhkan manusia. Inilah perkara-perkara atau hal-hal yang merupakan keinginan daging manusia. Memikirkan hal-hal yang dari daging adalah kecenderungan orientasi, prioritas berpikir kepada hal yang berpusat pada kepentingan, kesenangan pribadi, dan mengesampingkan atau mengabaikan kehendak Allah. Memikirkan hal-hal yang dari daging adalah kecenderungan atau orientasi, bahkan prioritas berpikir kepada kepuasan, kemuliaan diri sendiri, dan kepada kehendak daripada kehendak dan kemuliaan Allah. Sedangkan memikirkan hal-hal yang dari roh adalah kecenderungan atau orientasi atau prioritas berpikir sebaliknya, yaitu mengedepankan, mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah daripada kehendak pribadi, daripada kesenangan pribadi, daripada kepuasan pribadi, daripada kemuliaan pribadi, yaitu mengedepankan apa yang menjadi kesukaan, kehendak, dan kemuliaan Allah bagi hidup ini. Pendek kata ialah bahwa keinginan daging dan keinginan roh Allah sangat bertolak belakang. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus,
Jika kita melihat pengalaman Paulus yang dicatatnya di dalam Filipi pasal 4, Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan 8. Bagaimana Paulus mengalami restorasi atau mengalami perubahan pikiran yang luar biasa. Paulus berkata demikian dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekalipun juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, ini cara berpikir yang lama. Ini cara yang berpikir dari hal-hal yang kedagingan. Dia berkata demikian. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, inilah kebanggaan Paulus, ya, Saulus, sebelum dia mengenal Kristus, sebelum dia mengalami restorasi atau perubahan berpikir. Ya, dia merasa diri orang yang paling beragama. Itulah yang menjadi kesombongannya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, Roh Kudus menguasai hidupnya, memenuhi hidupnya, ia mengalami restorasi atau perubahan itu. Sehingga dia berkata dalam ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yang saya baca tadi dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, itu menjadi kebanggaannya. Tetapi sekarang ketika dia mengenal Kristus, ketika dia telah mengalami restorasi atau perubahan berpikir oleh Roh Kudus, dia berkata demikian, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Roh Kudus akan merubah pikirannya sehingga menjadikan Kristus menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Dan dia berkata, berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Allah Kristus, percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita perlu mengalami restorasi atau cara berpikir. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah bagi setiap umatnya, bagi gerejanya, agar mengalami restorasi atau perubahan cara berpikir. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang menjadi rema bagi semua kita, yang disampaikan oleh Paulus dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama ialah bahwa keinginan daging adalah mendatangkan maut. Maut yang dimaksud di sini ialah keterpisahan kita dengan Allah di dalam hal segalanya, di dalam keinginan, di dalam prioritas. Bahkan kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Keterpisahan kita dengan Allah adalah maut. Yang kedua, bahwa keinginan daging adalah perseteruan atau permusuhan dengan Allah. Karena itu siapa yang mengedepankan dan mengutamakan keinginan daging, maka dia menempatkan dirinya sebagai musuh atau setru Allah. Yang berikutnya, orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena itu mari kita merenungkan ini. Jangan sampai dalam menjalani hidup ini kita masih dikuasai oleh keinginan daging. Orientasi kita terus berputar kepada masalah keinginan daging. Prioritas kita adalah mengarah kepada keinginan daging dan hidup menurut daging, maka kita akan mati. Ayat yang ke-13. Saudara yang kekasih, hal yang kedua, apa dampak daripada ketika kita memikirkan hal-hal yang rohani oleh kuasa Roh Kudus? Yang pertama ialah bahwa Roh yang memberi hidup memerdekakan kita. Yang kedua, keinginan Roh adalah membawa kita kepada kehidupan. Kehidupan adalah merupakan keadaan yang selaras dengan Allah.
Bahkan firman Tuhan dalam ayat yang ke-13 dalam bacaan kita tadi berkata, jika kita hidup dalam roh, maka kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging dan kita akan hidup. Siapapun manusia tidak akan sanggup mematikan keinginan-keinginan daging. Karena itu perlu intervensi ilahi. Karena itu perlu intervensi Roh Kudus. Karena hanya kuasa Roh Kuduslah yang menyanggupkan kita untuk melemahkan, bahkan mematikan keinginan-keinginan dan perbuatan daging kita. Karena itu, mari kita hidup oleh Roh. Kemudian firman Tuhan berkata, orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan secara daging, tapi hati, pikiran, kehendak kita Allah yang selaras dengan kehendak Allah. Karena pikiran, perasaan, kehendak kita Allah dilahirkan oleh Roh. Dan inilah cara Roh Kudus merubah paradigma kita, merubah cara berpikir kita. Orang yang menerima Roh dapat berseru kepada Allah, ya Bapa, ya Aba. Karena hanya Roh-lah yang memungkinkan kita untuk mengarahkan kita, menyadarkan kita, menginsyafkan kita tentang Allah yang mengasihi kita, yang telah melahirkan kita oleh Roh-Nya dengan landasan kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dialah yang menyatukan kita, Dialah yang memberikan peluang kepada kita untuk kita membangun relasi dengan Bapa di surga. Allah sebagai Bapa kita dan kita Allah sebagai anak-anaknya. Dan Roh yang ada dalam kita juga akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan itu akan dibuktikan dalam keseluruhan sikap hidup kita. Bersaksi baik terhadap malaikat sampai kepada setan sekalipun, kita akan terbukti bahwa kita adalah anak-anak Allah melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dan dampaknya atau buktinya ialah bahwa melalui keseluruhan hidup kita, cara berpikir kita, cara bertutur kita, cara bersikap kita, dan cara kita mengambil semua keputusan-keputusan di dalam hidup ini yang memberikan penjelasan bahwa memang benar kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara dikasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita kadang-kadang pesimis dalam menjalani hidup ini. Sanggupkah saya hidup dalam kebenaran? Sanggupkah saya hidup dalam kebaikan? Firman Tuhan berkata, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu, tubuh kita yang fana oleh roh itu. Artinya ialah bahwa roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh yang sama pula yang menggerakkan, yang membangkitkan tubuh jasmani yang tadinya dikendalikan oleh dosa sehingga melakukan kejahatan akan diubahkan sehingga kita dimampukan untuk melakukan kebenaran yang menjadi kehendak Allah. Karena itu, ketika kita melakukan kebenaran, hidup dalam kebaikan, hidup dalam firman Allah, pada dasarnya ialah bukan karena gagah kita sebagai manusia, tapi karena kekuatan dan kuasa roh Allah itu di dalam diri kita. Karena itu, betapa pentingnya kita terus-menerus bersandar kepada kuasa Roh Kudus, ketaatan dan kesetiaan kita kepada firman Allah. Dan dengan demikian, kita akan dimampukan untuk hidup dalam kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita, baik secara bersama-sama sebagai tubuh Kristus atau sebagai jemaat, maupun sebagai pribadi. Karena itu izinkan Dia merestorasi atau mengubah cara berpikir kita, sehingga kecenderungan, orientasi, dan prioritas berpikir kita selaras dengan kehendak Allah. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang sejati, yang hidup merdeka dari intimidasi dosa, dan terus mengalami kemenangan hari lepas hari, dan terus menjadi saksi bagi Tuhan, sampai kita menerima janji Allah dengan sempurna. Karena kita ini Allah ahli waris, yang berhak untuk menerima janji-janjinya, bersama dengan Kristus.
Jangan biarkan peringatan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus ini berlalu begitu saja tanpa kita mengalami lawatannya, yaitu merestorasi atau mengubah cara berpikir kita. Karena lawatannya pada setiap kita adalah kairosnya Dia bagi kita. Jangan sampai kesempatan itu berlalu, lalu kita tidak memperoleh kesempatan lagi. Sama seperti Esau, walaupun ia mencari kesempatan itu dengan mencucurkan air mata, ia tidak memperolehnya. Ia tidak memperoleh berkat lagi yang seharusnya ia alami. Saudara, karena itu Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 8b berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita tangkap, kita meresponi waktu kairos itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mengalami keterlambatan. Karena itu sekali lagi, mari biarlah memperingati hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus di tahun 2021 ini. Kiranya ada perubahan yang signifikan, mulai dari cara berpikir kita, akan terus berlanjut di dalam sikap hidup kita, dalam semua aspek, sehingga dengan demikian kecenderungan kita, orientasi kita, dan prioritas berpikir kita selaras dengan kehendak Allah. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini, karena kami boleh belajar kembali tentang firman, tentang bagaimana Roh Kudus merestorasi atau memperbaharui cara berpikir kami, yaitu dari cara berpikir tentang hal-hal yang bersifat kedagingan kepada cara berpikir yang dari roh, yang memikirkan tentang hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, hal-hal yang menjadi kehendak Allah. Karena itu mampukan kami untuk dapat menangkap, memahami, mengerti firman. Mampukan kami untuk meresponinya. Dan biarlah pada kesempatan ini juga Roh Kudus dapat melawat setiap kami di tempat di mana kami berada masing-masing pada hari ini. Tuhan Yesus, mohon ampun kalau selama ini kami tetap berpegang teguh dengan cara berpikir kedagingan kami yang menyedihkan hati-Mu. Dan hari ini Bapa, kami mengaku, kami mohon ampun Tuhan, dan tolong kami agar hati kami ditaklukkan oleh kebenaran firman-Mu ini. Kami siap untuk membuka hati kami. Kami siap untuk menyerahkan berpikir kami, pikiran kami, otak kami, rasio kami ke dalam tangan kemahakuasaan. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami dapat mengalami restorasi, sehingga cara berpikir kami akan mengalami perubahan, juga berdampak pada cara hidup kami. Dan biarlah kehidupan kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Marturia dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Dan biarlah momentum peringatan hari Pentakosta di tahun ini akan membawa kami dalam hal kami mengalami perubahan yang besar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh anggota jemaat-Mu. Biarlah kami semakin hari mencintai dan mengasihi-Mu. Kami selalu taat kepada firman-Mu. Kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, Tuhan Yesus Engkau memberkati sehingga kami dapat menikmati damai sejahtera setiap hari. Demikian pun juga Bapa, kami mau berdoa untuk kebersamaan kami, satukan hati kami. Biarlah kami saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Kami boleh bertumbuh bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Dan berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, yang menghikmat akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh berhasil naik kelas, lulus, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Ya Bapa di sorga, pada hari ini kami berdoa untuk pekerjaan daripada seluruh anggota jemaat-Mu. Tuhan Yesus memberkati sehingga mendatangkan ekonomi. Kalau jika ada jemaat yang kekurangan secara ekonomi, Tuhan Engkau memberikan solusi. Tuhan Engkau memberkati mereka secara ekonomi, sehingga mereka kecukupan makan, minum, dan pakai. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah saatnya untuk menikah. Tuhan siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, agar mereka
boleh memperolehnya untuk mendampingi kehidupan mereka seumur hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur bersama dengan hamba-Mu Pak Eko, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Tuhan Yesus, Engkau memberkati dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Terima kasih Bapa di surga. Demikian pun juga Bapa, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami sakit. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, supaya mereka disembuhkan. Dan biarlah setiap pengalaman-pengalaman itu akan meneguhkan iman mereka, sehingga kesetiaan mereka kepada Tuhan terus bertumbuh dan bertambah-tambah. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami terus berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapa. Kami berdoa juga untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Ketua-ketua wilayah Badan Pengurus Wilayah, Ketua-ketua daerah Badan Pengurus Daerah, Gembala-gembala, dan juga BPJ di jemaat-jemaat lokal, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang terus membawa dampak dan kemajuan bagi gereja ini. Juga akan berdoa untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri. Bahkan juga akan berdoa untuk sebuah gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan, Kau berkati pimpinan-pimpinannya sehingga dapat bekerja sama. Demikian pun juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Kau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Berdoa untuk TNI, Polri, semua lembaga tinggi negara. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kami mau berdoa untuk mengucap syukur untuk persembahan seluruh umat pada hari ini. Tuhan Engkau memberkati, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan kolekte, janji iman, dan persembahan ucapan syukur. Dan biarlah melalui semuanya ini membuktikan iman kami, ketaatan, kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa doa kami hari ini tidak sempurna. Karena itu kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di sorga segala keluhan-keluhan kami tidak terucapkan. Dan kami buat semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menyebut saleh-saleh. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Silakan duduk, bersatu dulu. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa.